Halo Generasi Smart, kali ini kita akan belajar geografi mengenai kebudayaan masyarakat Indonesia. Bersama saya Rivo, yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Mampu memahami konsep kebudayaan. Yang kedua, mampu memahami unsur-unsur kebudayaan. Generasi Smart, perhatikan gambar yang ada. Kebudayaan atau yang juga biasa disebut dengan peradaban mengandung pengertian yang sangat luas, yang mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Mempelajari kebudayaan bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana, karena banyak sekali batasan konsep dari berbagai bahasa, sejarah, sumber acuan atau literatur yang baik, yang berwujud ataupun abstrak dari sekelompok orang atau masyarakat. Kebudayaan yang kita miliki sangat beragam, mulai dari tari-tarian, kesenian, tradisi, bahasa, bangunan, pernikahan, makanan, hingga upacara kematian yang kita miliki. Bayangkan betapa beragamnya budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Generasi Smart, perhatikan gambar berikut. Konsep budaya dan kebudayaan. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata budayah, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya disebut dengan kata kultur. Dalam bahasa Belanda, istilahnya dengan kultur. Dalam bahasa Latin atau kata yang lain, cholera, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah atau bertani. Menurut Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi, kebudayaan itu adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Sumarjan dan Suleman Sumardi ini, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan hasil dari usaha manusia untuk memenuhi jasmani dan rohani agar hasilnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat. Misal, karya atau di dalam bentuk kebudayaan bersifat material, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda atau yang lain yang berwujud benda. Rasa, di dalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur ekspresi jiwa manusia yang mewujudkan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial. Cipta merupakan kemampuan mental yang berpikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Generasi Smart, sekarang kita akan lihat unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan ada 7 atau yang sering kita kenal dengan 7 unsur kebudayaan secara universal. Yang pertama, sistem peralatan hidup dan teknologi. Perlengkapan hidup yang generasi Smart pakai seperti perumahan, pakaian, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan transportasi. Peralatan hidup manusia ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 2. Bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi utama manusia untuk mengenal sesamanya. Bahasa dapat berupa bahasa secara lisan maupun secara tulisan. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dimiliki oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan ini sangat berkaitan erat dengan pengalaman hidup yang dilalui masyarakat tersebut. Dari pengalaman inilah muncul pengetahuan bercocok tanam, pengetahuan tentang alam semesta, tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya.
4. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan meliputi sistem perkawinan dan sebagainya. Sistem kemasyarakatan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat. 5. Sistem ekonomi dan mata pencaharian. Sistem ekonomi dan mata pencaharian meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, sistem produksi, dan sistem yang lain. Sistem mata pencaharian masyarakat cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 6. Sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat selalu mengalami perubahan. Pada masa dahulu, orang mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan roh. Ada yang juga menganut kepercayaan terhadap benda-benda maupun kepercayaan terhadap hal lain. 7. Kesenian. Kesenian meliputi seni tari, seni suara, seni lukis, seni pahat, seni musik, seni rias, dan seni drama. Bentuk semua kesenian ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Generasi Smart, berikut kita akan mempelajari komponen dari kebudayaan. Berdasarkan dari wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan menjadi dua komponen. Yang pertama, kebudayaan yang bersifat materi. Kebudayaan yang bersifat materi mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret, termasuk di dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari penggalian arkeologi, mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan sebagainya. 2. Kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang tidak bisa dirabah atau tidak bisa dilihat langsung, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misal berupa dongeng, cerita rakyat, lagu, maupun tarian tradisional. 4. Wujud kebudayaan. Menurut J.J. Hockman, dalam buku The World of Man tahun 1959, membagi budaya menjadi 3 wujud. Yang pertama, idealis, activity, dan artefak. Sejalan dengan pikiran para ahli tersebut, Koncia Diningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu terbagi 3 wujud. Yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma-norma, dan peraturan. Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya yang abstrak, tidak dapat dirabah, dipegang, ataupun difoto. Dan tempatnya ada di dalam pikiran masyarakat atau pikiran manusia di mana kebudayaan itu bersangkutan. 2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud tersebut dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, bisa difoto, ataupun didokumentasi karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan yang lain. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud yang terakhir ini disebut pula wujud kebudayaan fisik, di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik dari perbuatan ataupun karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, difoto yang wujudnya besar maupun kecil. Generasi Smart bisa memperhatikan pada gambar yang ada. Generasi Smart, contoh soal yang pertama. Menurut penelitian yang dilakukan para pakar dari Amerika Serikat,
cara berbicara penduduk yang tinggal di pegunungan itu dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat, cara berbicara yang digunakan semakin sederhana. Fenomena ini membuktikan bahwa kondisi geografi mempengaruhi perbendaharaan kata. Berdasarkan wacana di atas, unsur kebudayaan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yaitu A. Bahasa, B. Kesenian, C. Teknologi, D. Sistem religi, E. Organisasi sosial. Generasi Smart, jawaban yang tepat adalah A. 2. Pasangkan pernyataan berikut dengan baik dan benar. 1. Kemampuan manusia untuk menghasilkan benda atau lainnya yang berwujud benda. 2. Kemampuan mental dan berpikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan. 3. Berupa benda-benda hasil karya manusia seperti candi, prasasti, tulisan-tulisan atau naskah dan lainnya. 4. Berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan ada tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat. Generasi Smart, kunci jawaban yang tepat, kemampuan manusia untuk menghasilkan benda atau lainnya yang berwujud benda itu berpasang dengan karya. B. Kemampuan mentah dan berpikir yang menghasilkan ilmu pengetahuan itu adalah cipta. Berupa benda-benda hasil karya manusia seperti candi, prasasti, tulisan-tulisan ataupun naskah dan lainnya yang merupakan wujud kebudayaan fisik. 4. Berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat merupakan wujud kebudayaan sosial. Semoga membantu ya Generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.